Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,77% ke angka 6.820. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang saat ini terlihat mencoba untuk bangkit menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini terlihat masih terus didistribusikan asing, tapi secara tren menurut saya masih oke dan layak untuk kita pantau pergerakannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba mulai dengan analisa pergerakan IHSG atau komposit. Hari ini IHSG naik 0,77% ke angka 6.820. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang IHSG trennya mulai sideways dan beberapa kali mencoba untuk naik di atas resisten 6.800 memang masih gagal break. Sehingga dalam satu minggu terakhir ini trennya masih sideways dengan support jika kita lihat di sekitar angka 6.680. Dan resisten di 6.800 beberapa kali dicoba ditembus. IHSG ternyata masih gagal break. Dan saat ini angka 6.800 sangat menentukan apakah IHSG ada potensi untuk kembali ke angka 7.000. Apabila satu minggu ke depan atau menjelang penutupan tahun 2022 ini IHSG berhasil break angka 6.800, saya lihat IHSG ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50-150 sampai angka 7.000 yang saat ini masih berupa resisten. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di angka 6.950 atau sekitar 47. Garis EMA 150 di sekitar angka 6.965. Jadi IHSG saat ini memang masih berusaha untuk break resisten kuat ini. Karena setiap kali berusaha break bisa kita lihat dipaksa turun lagi. Keesokan hari ini kembali mencoba break, masih gagal break. Dan hari ini candlenya lumayan solid sehingga bisa kita coba lihat apakah IHSG ada potensi untuk break resisten 6.800 minggu ini. Dan jika kita lihat kenaikan IHSG hari ini tidak disertai kenaikan dari sektor perbankan yang blue chipnya. Sekarang kita coba lihat BBRI hari ini turun 0,41% ke angka 4.890. Karena biasanya apabila IHSG naik lumayan tinggi, sektor perbankan yang blue chip biasanya juga ikutan naik. Tapi hari ini jika kita lihat BBRI turun 0,41% dan jika kita perhatikan secara tren dalam beberapa minggu ini tren BBRI masih sideways. Tapi untuk tren jangka menengah BBRI selalu saya jelaskan masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Memang BBRI mulai sideways karena kesulitan untuk break resisten psikologisnya di angka 5.000. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break resisten kuat ini, BBRI gagal break, saat itu mulai sideways. Tapi bisa kita lihat support terdekat saat ini di 4.800 masih kuat menahan penurunan dari saham BBRI. Apalagi di bawahnya masih ada support EMA 50 yang saat ini di sekitar angka 4.730. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini malah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat penurunan hari ini walaupun cuma 0,40% terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBRI. Jadi untuk BBRI apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, ini kesempatan untuk tunggu di sekitar support di 4.800. Jadi bisa tunggu di sekitar target harga ini. Apabila BBRI turun mendekati atau mengetes 4.800 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry. Dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi ini kesempatan untuk entry di sekitar supportnya. Jadi apabila teman-teman mau tunggu di sekitar garis EMA 50 pun masih oke apabila terlihat BBRI turun di bawah 4.800. BBNI juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke 9.350. Dan BBNI saat ini juga sudah dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini di 9.300. Jadi ini juga kesempatan untuk tunggu di sekitar support EMA 50 apabila teman-teman ingin beli saham blue chip BBNI. Karena bisa kita lihat secara tren jangka menengah pun BBNI saat ini
masih bagus. Setiap kali mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Bisa kita lihat beberapa kali mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound. Walaupun pada bulan Oktober sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita juga masih bisa rebound. Bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi pada saham BBNI. Jadi memang masih ada potensi saya lihat untuk turun mengetes harga 9.300. Selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya BBNI juga masih bisa di hold dan masih bisa masukkan ke watchlist. Jadi ini kesempatan untuk tunggu di support EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa entry, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau bisa swing trade dengan target take profit jangka pendek bisa di 9.500 sampai 9.650. Saham Mandiri juga bisa kita lihat hari ini turun 0,5% tepat di garis EMA 50 atau angka 10.000-nya. Jadi saat ini sebenarnya belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Karena walaupun candle berada atau harga berada di atas harga 10.000 ini, tapi candle masih berada tepat di garisnya, sehingga ini belum terkonfirmasi break. Tapi Mandiri juga menurut saya sangat menarik untuk dipantau dan kita bisa tunggu di sekitar harga 10.000 ini. Selama Mandiri masih kuat di atas harga 10.000, bisa coba entry dan hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek di 10.500 sampai 10.800. Untuk Mandiri juga bisa kita lihat pada penurunan hari ini ada sedikit distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi. Sekarang kita lihat BBCA yang hari ini berbeda dengan teman-temannya, malah naik 1% lebih ke 8.675. Dan BBCA jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir juga masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, masih gagal break. Sama walaupun harga sempat berada di atas garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break, sehingga ada waktunya kembali bergerak turun dan saat ini kembali coba untuk break resisten EMA 50. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi, tapi asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBCA. Jadi dari keempat saham perbankan blue chip ini bisa kita lihat sebenarnya untuk tren jangka menengah saham-saham ini trennya masih bagus. Rata-rata masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat BBCA mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50, Mandiri juga masih berusaha untuk break. Apabila saham-saham ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, maka secara tren ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan apabila saham-saham ini bergerak uptrend, maka IHSG juga ada potensi untuk naik kembali menuju angka 7.000. Sehingga kita bisa lihat satu minggu ke depan atau menjelang penutupan akhir tahun bagaimana pergerakan IHSG. Jadi kita lihat saja pergerakan saham-saham perbankan ini. Jika saya lihat ini kesempatan untuk kita buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu di sekitar support EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Jadi contoh saham BBRI kita bisa tunggu di sekitar support EMA 50. Saham BBNI juga masih bisa coba tunggu di support EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Dan untuk BBCA dan Mandiri kita bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Cara trend masih oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.